Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading dengan tema Pesan Semesta untuk Kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini untuk pesan semesta. Kartu pertama yang keluar ada Six of Swords, kemudian ada Two of Cups, lalu ada Three of Cups. Di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords, saya melihat pada saat ini kamu sedang berada pada fase transisi ya, di mana kamu mencoba untuk bisa mungkin merencanakan masa depan kamu ya, beralih gitu ya dari satu titik yang sebelumnya mungkin sempat membuat kamu merasa sangat sedih. Mungkin sebelumnya kamu berada pada posisi yang kayak serba salah, entah itu karena seseorang atau mungkin karena situasi permasalahan pribadi kamu, atau apapun ya yang mungkin membuat kamu kecewa dan patah hati di sini. Namun kabar baiknya dengan hadirnya kartu Six of Swords menunjukkan bahwa kamu sedang berada pada fase transisi di mana kamu akan beralih ke tempat yang lebih baik, ke situasi dan juga kondisi yang tentunya lebih membuat kamu senang, membuat kamu bahagia. Kamu akan terlepas dari segala perasaan sedih, sakit hati, kecewa, ya, dan lain-lain. Artinya kamu juga di sini udah siap ya untuk menyambut awal yang baru setelah situasi yang sulit terjadi pada hidup kamu sebelumnya. Tentunya juga dibutuhkan rasa optimis ya dan juga rasa percaya diri agar kamu bisa semakin yakin dalam fase transisi ini, ya, menuju kebahagiaan kamu, menuju situasi ataupun kondisi yang lebih baik ya, lebih cerah untuk kamu ke depannya. Cepat atau lambat kamu akan merasa bersyukur ya, karena kamu udah melewati masa-masa yang sulit ini, meskipun mungkin kamu dengan begitu sedih ya, melewati semuanya, tapi nantinya di saat kamu udah baikan ya situasi hatinya, pikirannya, kamu akan benar-benar merasa bersyukur. Kemudian di sini di samping kartu Six of Swords ada Two of Cups. Saya merasakan ada kesempatan bagi kamu di sini untuk bisa menemukan soulmate kamu, twin flame kamu, ya, jodoh kamu. Untuk menciptakan sesuatu yang baru, mungkin hubungan yang seimbang, hubungan yang penuh dengan cinta, komunikasi yang lancar dan juga hangat. Karena kartu ini menunjukkan bahwa akan ada kesempatan ya bagi kamu untuk menjalani hubungan yang romantis, mungkin bisa juga sampai ke pernikahan ya. Sebelum-sebelumnya mungkin banyak dari kamu yang memiliki hubungan yang tidak seimbang, tapi dengan hadirnya kartu Two of Cups, artinya ada kabar baik, ada kabar yang akan membuat kamu lega, membuat kamu bisa merasakan hubungan asmara yang penuh dengan kestabilan, ya, penuh dengan saling mendukung satu sama lain, ya, suportif dan bisa menghargai ya satu sama lain. Jadi hubungannya di sini akan harmonis, akan seimbang, akan bisa sesuai gitu ya dengan apa yang kamu harapkan. Jadi jika kamu yang beberapa waktu kebelakang ini sedih karena hubungan asmara, ya, saya melihat di sini akan ada keseimbangan lagi di dalam hidup kamu. Entah ini bersama dengan seseorang yang udah kamu kenal atau bisa jadi potensi untuk mengenal seseorang yang baru.
Jadi ada perubahan yang positif ya di sini yang saya lihat. Setelah kamu healing, setelah kamu bisa mengembalikan hal-hal yang seharusnya kamu memang miliki ya di sini. Jadi jika kamu sebelumnya ada kehilangan sesuatu atau seseorang, saya melihat di sini akan digantikan ya dengan sesuatu ataupun seseorang yang lebih baik lagi. Apalagi di sini ada kartu Three of Cups. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan bertemu dengan teman lama ya di sini. Saya melihat ada perayaan, saya melihat ada pertemuan, mungkin reuni dan lain sebagainya. Karena ada sesuatu yang dirayakan, ada sesuatu yang bisa berupa pencapaian juga di sini. Mungkin ada harapan, impian kamu yang tercapai ya dalam waktu dekat. Entah ini tentang karir, keuangan ya, ataupun mungkin juga tentang pertemanan. Bisa juga tentang hal asmara di sini. Saya melihat ada pertemuan kamu yang akan membuat kamu senang ya, bahagia, dan sejenak melupakan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kamu hadapi. Entah pada saat ini ataupun beberapa waktu ke belakang. Ya. Oke, kemudian ada kartu King of Wands, Three of Swords. Oke, ada kartu Ten of Wands. Mungkin ada yang galau juga di sini ya, karena ada hal-hal yang terjadi yang tidak kamu sangka-sangka gitu ya. Ada hal-hal yang kamu benar-benar jadi shock karena hal tersebut. Karena kita lihat energinya cukup berat di sini. Ya, ada Three of Swords, ada Ten of Wands. Beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya tidak menghargai kamu. Dengan seseorang yang dia kayak seenaknya sendiri aja. Ya. Tapi pada akhirnya kamu menyadari bahwa kamu pantas untuk diperlakukan dengan lebih baik. Ya. Kamu pantas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang seimbang. Dan kamu ingin bersama dengan seorang yang bisa menghargai kamu tentunya. Bisa menghargai hubungan, ya. Dan saya juga melihat di sini dengan hadirnya kartu King of Wands, sebenarnya ada kemudahan bagi kamu untuk bisa mencapai segala tujuan kamu di sini karena kamu punya semangat yang besar. Jadi jika pada saat ini kamu mungkin sedang single, sedang sendiri, kamu sedang memfokuskan pada impian, harapan maupun tujuan kamu untuk kedepannya, saya melihat di sini akan ada bantuan dari semesta. Ya, semesta bilang kamu nggak perlu khawatir, ya, kamu akan baik-baik saja dan kamu akan segera bisa mewujudkan, memanifestasikan hal-hal yang mungkin kamu inginkan selama ini. Ya, sudahi rasa sakit hati kamu, kekecewaan kamu, kekhawatiran ataupun rasa cemas ya tentang masa depan, karena di sini kamu akan mendapatkan kemudahan, kamu akan dibantu oleh semesta dalam mewujudkannya. Hal ini juga sebagai karma baik ya untuk kamu. Setelah adanya ketidakseimbangan, setelah adanya mungkin orang-orang yang sudah menyakiti kamu, jadi kamu pantas di sini untuk mendapatkan yang lebih baik. Setelah mungkin kamu juga ada beberapa di antara kamu yang kayak kehilangan, ya, ditinggalkan, kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Swords. Ada rasa sakit, ya, ada energi yang cukup membuat kamu merasa galau ya di sini. Bisa jadi tentang hubungan asmara, bisa jadi tentang penolakan, bisa jadi tentang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi apapun di sini ya, bisa apapun karena ini adalah general reading. Energinya sangat umum sekali untuk banyak orang. Tapi apapun yang kamu rasakan ya, yang membuat kamu merasakan hal ini, di sini pesannya adalah untuk kamu bisa menciptakan ruang agar kamu bisa bertumbuh, agar kamu bisa memberikan ruang pada hal-hal yang baru. Ya.
Memang terkadang sulit untuk bisa optimis di saat kita benar-benar berada pada situasi yang menyakitkan hati, pada saat kamu terluka, ya. Tapi kamu harus percaya di sini bahwa rasa sakit tersebut juga bisa menjadi motivasi untuk kamu bisa melangkah maju, untuk bisa lebih sukses, dan juga di saat kamu tahu gitu ya bahwa kamu pantas untuk mendapatkan hal yang lebih baik, maka di sini kamu akan mendapatkannya. Kamu perlu meningkatkan rasa percaya diri kamu lagi setelah banyaknya hal yang terjadi di sini, banyak hal negatif yang terjadi. Ya, dengan hadirnya kartu Three of Swords. Tapi kabar baiknya ya di sini kamu akan melepaskan segala hal yang sudah tidak lagi kamu perlukan, baik itu ingatan, baik itu situasi seseorang, ya, baik itu juga mungkin tentang ingatan-ingatan buruk, energi-energi negatif. Kamu akan melepaskan semuanya untuk bisa melangkah ya ke awal yang baru, agar di sini langkah kamu bisa jadi ringan, agar kamu di sini bisa fokus ya pada hal-hal yang membahagiakan, pada hal-hal yang akan membuat kamu berkembang. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak memikul beban, ya, kamu terlalu banyak berpikir yang membuat kamu jadi stres sendiri, membuat kamu jadi kayak tertekan ya dengan segala masalah, dengan segala yang kamu pikirkan. Sehingga kamu kayak kehilangan kesempatan di sini untuk bisa menemukan inspirasi baru dan juga bertumbuh. Tapi di saat kamu bisa lebih sadar ya, dan juga kamu bisa lebih yakin, maka kamu pasti akan mempersiapkan semuanya, termasuk melepaskan dan juga menyingkirkan hal-hal yang sudah tidak lagi pantas untuk kamu fokuskan, yang sudah tidak lagi pantas mendapatkan energi dari kamu. Jadi pastikan di sini dengan hadirnya kartu Ten of Wands, kamu mementingkan kesehatan mental kamu juga, ya, supaya kamu tidak terlalu merasa tertekan, stres, ataupun menyesali masa lalu. Oke, kemudian ada kartu Knight of Pentacles, The Hangman, ada The Shadow Side. Saya melihat di sini ada energi di mana kamu akan lebih berhati-hati ya untuk kedepannya, baik itu dari tindakan kamu, kemudian juga di saat kamu menerima orang yang baru, kamu tidak akan sepenuhnya percaya di awal ya, sebelum dia benar-benar menunjukkan keseriusan, kemudian juga loyalitasnya juga di sini. Ya, karena tentunya kamu tidak ingin jatuh ke lubang yang sama ataupun merasakan sakit hati lagi. Makanya saya juga melihat di sini kamu akan lebih fokus pada sesuatu yang bisa membawa kestabilan, ya, membawa rasa aman, rasa nyaman. Tentunya berbeda-beda setiap orang. Ada yang mencari kestabilan dan keamanan ya melalui pekerjaan. Mungkin ada juga yang memfokuskan pada keluarga. Ada yang memfokuskan keuangan, ya, kesehatan mental, dan juga mencari jodoh yang benar-benar tepat untuk kamu. Kamu ingin pelan tapi pasti di sini, ya. Kamu tidak ingin terburu-buru. Karena kamu tidak ingin ada seseorang yang datang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu aja, ya, hanya menginginkan sesuatu dari kamu tapi tidak tulus, tidak benar-benar menginginkan hubungan jangka panjang sama kamu. Dan jika pada saat ini kamu memfokuskan pada keuangan, saya melihat di sini ada kabar baik,
ya, dengan hadirnya kartu Knight of Pentacles. Artinya ada pertumbuhan, ada keberlimpahan ya yang akan kamu dapatkan, rezeki yang banyak yang sudah menanti kamu di sini. Saran dari semesta adalah untuk kamu bisa melihat ya dari perspektif yang baru. Karena kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu The Hangman ya. Tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak jelas ya. Kamu harus berdamai di sini dengan keadaan, dengan ketidakpastian. Ya, di saat kamu bisa melakukan sesuatu ya, dan kamu yakin bahwa hal tersebut, sesuatu yang kamu lakukan tersebut bisa memperoleh hasilnya, ya dengan kesabaran yang cukup, saya melihat di sini kamu akan bisa segera ya mendapatkan hasilnya terkait dengan apapun yang kamu fokuskan. Kebaikan terbesar bisa kamu dapatkan di saat kamu mampu untuk melepaskan, untuk let go. Ya, jangan terlalu mencoba gitu untuk mengontrol semuanya. Kamu gak akan bisa mengontrol segala situasi yang terjadi, segala hal yang ada. Kamu akan merasa kelelahan. Fokuslah pada hal-hal yang memang kamu inginkan ya, yang membuat kamu bahagia, dan lepaskan aja hal-hal yang hanya membuat kamu stres, membuat kamu tertekan, apalagi membuat kamu sedih. Coba ambil waktu sejenak untuk bisa melihat segala situasi dari perspektif yang berbeda, dan lihat kembali apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang. Pengorbanan mungkin dibutuhkan ya pada saat ini untuk bisa melangkah maju. Dan jangan terjebak ya dalam kemelekatan, kecanduan, atau apapun di sini yang membuat kamu jadi kehilangan arah ya dengan hadirnya kartu ini. Dibutuhkan komitmen yang kuat memang ya, tapi di saat itu semua terjadi, akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan datang untuk kamu. Jadi jika ada sesuatu atau mungkin habit ya yang kamu tahu bahwa itu nggak baik tapi tetap kamu lakukan, maka dengan hadirnya kartu ini kamu harus menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah kesenangan dalam jangka pendek. Karena di saat kita menciptakan kemelekatan ya, baik itu dengan situasi, dengan seseorang, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Artinya kita udah termakan ya oleh ego kita sendiri, oleh nafsu, keinginan yang sebenarnya itu hanya kesenangan jangka pendek aja. Kamu harus terkoneksi kembali ataupun terhubung kembali dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu, dengan tujuan kamu yang lebih besar, yang lebih tinggi. Dengan begitu kamu gak akan melupakan ya jati diri kamu yang sebenarnya, yang merupakan bagian dari alam semesta ini. Oke, kemudian ada King of Pentacles, ada King of Cups, dan ada Two of Swords. Bottom of deck ada Justice. Saya melihat udah banyak pelajaran ya yang udah kamu ambil selama ini, terutama dari hal-hal buruk, hal-hal yang sudah menyakiti hati kamu di sini. Kamu banyak belajar, kamu bertumbuh, kamu semakin dewasa dan juga bijaksana. Saat ini mungkin kamu dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, ya. Jangan takut untuk mengambil pilihan, karena saya melihat di sini di saat kamu bisa mendengarkan kata hati kamu dan memilih, ya, mengambil keputusan, maka dengan hadirnya kartu King of Pentacles ada banyak energi kesuksesan, ada banyak energi keberlimpahan, ya, rezeki yang besar di sini. Ya, seseorang yang punya ambisi yang kuat akan menemukan kesuksesannya. Terutama dalam hal keuangan ya di sini.
dengan hadirnya kartu King of Pentacles. Dan juga ada energi cinta di sini, jodoh. Jadi jika beberapa di antara kamu sudah menginginkan ya untuk menikah, saya melihat juga baik di sini energinya kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Seseorang yang akan menjaga kamu, seseorang yang akan selalu mencintai dan mendukung kamu. Ya, dia tidak akan membiarkan emosi menghancurkan hubungan kalian. Karena di sini dia orang yang dewasa, dia orang yang bijaksana. Dialah yang akan menjadi jodoh kamu nantinya. Entah kamu saat ini sudah bertemu dengan dia atau belum ya. Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Pesannya di sini adalah untuk menyeimbangkan antara perasaan dan juga logika, ya, supaya tidak berat salah satunya. Kalau kamu terlalu mengandalkan logika tanpa mendengarkan kata hati ataupun perasaan kamu, ya, itu nggak terlalu baik. Begitu pula sebaliknya, jika kamu terlalu mengandalkan emosi, perasaan tanpa menggunakan logika, itu juga kurang baik. Jadi harus seimbang di sini. Apalagi jika sudah menyangkut tentang pilihan, keputusan yang harus diambil. Oke. Dan secara keseluruhan, saya melihat di sini pesan semesta baik ya untuk kamu. Kamu akan beralih ke suatu fase yang akan membuat kamu di sini merasa seimbang, merasa dihargai oleh orang-orang ya di sekitar kamu. Dan kamu akan menemukan kesuksesan yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih tinggi, dan juga bisa bertemu ya, berpotensi bertemu dengan jodoh kamu di sini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.